Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aulia Damayanti dari kelas MJ 701 Prodi Manajemen. Baik, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan analisis etika bisnis pada kasus kecurangan takaran minyak kita. Jadi ada pelanggaran hak konsumen dalam perspektif keilmuan etika bisnis. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang ringkasan kasus minyak kita. Pada Maret 2025, ditemukan produk minyak goreng bersubsidi minyak kita berlabel 1 liter. Tetapi isinya hanya sekitar 750-800 ml. Praktik ini antara lain dikaitkan dengan PT Navita Nabati Indonesia atau NNI. YLKI menilai ini pelanggaran serius atas hak konsumen dan mendesak penindakan tegas. Kementerian Perdagangan kemudian menarik produk yang tidak sesuai takaran dari peredaran. Jadi 750 ml itu isi nyata dari label 1 liter. Konsumen dirugikan 25%. SNI kadaluarsa, jadi sertifikat habis masa berlaku dan tak penuh syarat repacker. Ditarik minyak kita 1 liter tak sesuai takaran ditarik dari peredaran. Jadi itu adalah ringkasan kasusnya. Adapun 5 prinsip etika bisnis yang dilanggar. Yang 1, kejujuran. Kedua, keadilan. Ketiga, otonomi dan itikat baik. Keempat, tanggung jawab. Dan 5, integritas dan transparansi. Jadi dalam kejujuran itu label 1 liter, padahal isinya 750 ml. Jadi ini sama dengan penipuan takaran, informasi yang tidak benar. Kedua, keadilan. Konsumen bayar penuh untuk isi kurang. Keuntungan tidak sah bagi produsen. Ketiga, otonomi dan itikat baik. Pengurangan takaran disengaja menunjukkan tiadanya itikat baik. Keempat, tanggung jawab. Produsen wajib menarik produk dan memberi ganti rugi. Tak bisa dialihkan. Kelima, integritas dan transparansi. Jadi SNI kadaluarsa, dugaan pemalsuan izin, dan hilangnya integritas. Dan selanjutnya ada hak konsumen yang dilanggar. Ini adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Ada pasal 4B, hak mendapatkan barang sesuai nilai tukar dan jaminan yang dijanjikan. Bayar 1 liter dapat 750 ml. Pasal 4C, hak atas informasi yang tidak benar. Yang benar, jelas, jujur. Jadi label kemasan menyesatkan. Pasal 4H, hak atas kompensasi atau ganti rugi bila barang tidak sesuai perjanjian. Dan pasal 8(1)C, larangan memperdagangkan barang tidak sesuai takaran atau timbangan yang sebenarnya, berpotensi sanksi pidana. Norma etikanya itu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan pelaku usaha. Seharusnya dilakukan itu mencantumkan takaran berat komposisi secara jujur dan akurat, memenuhi seluruh perizinan SNI izin edar dan menjaga kualitas, menetapkan harga wajar bersaing secara sehat, menyediakan mekanisme pengaduan dan ganti rugi yang mudah. Jadi itu yang seharusnya dilakukannya. Adapun yang tidak boleh dilakukan. Pertama, mengurangi takaran atau isi tanpa sepengetahuan konsumen. Memberi label atau informasi yang menyesatkan. Mengedarkan produk tanpa izin atau dengan sertifikat kadaluarsa.
memasukkan dokumen perizinan atau rekomendasi resmi, dan menimbun kebutuhan pokok hingga harga dan har- langka dan harga melonjak. Jadi itu yang seharusnya dilakukan dan tidak boleh dilakukan pelaku usaha. Adapun solusi dan rekomendasinya, peran konsumen dan pemerintah. Jadi konsumen itu menjadi konsumen yang cerdas, itu dengan cek label, takaran, isi sebelum membeli. Simpan bukti pembelian sebagai dasar tuntutan ganti rugi. Sampaikan keluhan dan tuntut pertanggungjawaban pelaku usaha. Laporkan pelanggaran ke YLKI, BPKN, atau Dinas Perdagangan. Dan sebarkan kesadaran ke konsumen lainnya. Jadi dari pemerintah atau regulator itu tegakkan hukum. Itu sanksi administrasi, pidana, dan bagi produsen yang curang. Kedua, tingkatkan pengawasan dan inspeksi rutin distribusi minyak goreng. Selanjutnya, tarik dan hentikan peredaran produk tidak sesuai takaran dan jaga transparansi hasil inspeksi dan penindakan. Edukasi konsumen dan perkuat mekanisme ganti rugi. Dan selanjutnya, perbaikan tata kelola program minyak kita dan verifikasi izin. Adapun kesimpulannya, setelah menjelaskan semuanya, kesimpulan dari etika bisnis, hukum, dan sinergi tiga pihak. Jadi dari kasus minyak kita 750 mili adalah pelanggaran nyata prinsip kejujuran, keadilan, otonomi, tanggung jawab, dan integritas, sekaligus melanggar hak konsumen yang dijamin Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99. Penyelesaian menuntut sinergi pelaku usaha yang menjunjung kejujuran, konsumen yang cerdas dan berani melapor, serta pemerintah yang tegas, transparan, dan konsisten mengawasi. Jadi, itulah presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.